Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi para pengusaha online yang menonton video ini. Hari ini kita bukan kedatangan tamu, tapi kita menyamperin tamunya. Tamunya spesial banget karena kita lihat, wah ini penjual yang sukses sekali nih kita lihat. Oke, kita langsung saja ketemu dengan Bapak Irfan. Silakan Bapak, perkenalkan siapa Bapak? Oke, terima kasih. Salam kenal, nama saya Irfan. Saya seorang pedagang online yang sudah berjualan sejak tahun 2011. Ya, sampai saat ini masih berjualan juga. Oh, masih jualan juga? Masih jualan. Ya, banyak suka duka yang saya alami. Nanti kita akan coba cerita sedikit bagaimana bisa saya tetap bertahan di kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Oke, menarik sekali nih. Ya. Jadi ini akan ada pembahasan tentang gimana kita tetap bertahan karena isunya kabarnya di tahun ini ya kan agak sulit perekonomian ya. Betul. Oke, tonton selanjutnya ya. Oke, kita langsung saja nih ya. Pak Evan, aduh gila nih saya pertama kali masuk ini langsung bener nih tempatnya nih. Tempatnya saya bisa bilang wow sekali sebetulnya. Nanti ada footage-nya loh. Bener-bener. Kita akan menelusuri rumahnya Pak Evan sekaligus tempat ini juga ya. Workshop juga ya. Oke, yang jadi penasaran saya ini tadi menyebutkan 11 tahun. 11 tahun menjalani ini. Boleh nggak diceritain ya sedikit-sedikit untuk awal-awal itu kayak gimana ya? Sebetulnya begini, kita itu awalnya itu tanpa disengaja kita masuk dalam bisnis online. Tanpa sengaja. Nah, ini memang sesuatu yang agak unik gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan jalannya seperti itu. Oke. Ya. Awalnya itu istri saya mulai jualan online. Dia dengan menawarkan kepada teman-teman di sekolah, ya kan? Kemudian ya teman-teman di teman lainnya dan juga tetangga. Yeah. Sampai akhirnya muncul media sosial, waktu itu masih Facebook ya. Nah, kemudian kita mulai berjualan di Facebook dengan cara online. Itu awal cikal bakalnya online shop sebetulnya sih. Jadi ya berkembangnya zaman, ya berkembang waktu, kita akhirnya jualan dengan menggunakan BlackBerry waktu itu. Membuat BlackBerry. Ya. Ini dulu banget nih BlackBerry lah, BlackBerry. Masih jadul Ya. Jadi kita posting di buat grup-grup BlackBerry, kemudian ya berkembang sekian tahun, 1-2 tahun kemudian kita mulai kewalahan ya. Karena ternyata animo masyarakat untuk belanja online itu tinggi. Itu langsung ramai gitu kayak gitu. Langsung ramai Pak. Langsung ramai. Padahal dulu ya boleh dibilang foto-foto juga ala kadarnya kan ya. Iya. Cepat seperti itu udah jadi gitu kan. Ternyata ya itu antusias untuk konsumen itu tinggi sekali. Sampai kita kewalahan untuk menghadapi atau menghandle konsumen. Seperti itu. Tunggu sebentar. Sebenarnya saya agak pengen bertanya hal yang menarik di sini. Iya. Tadi pas ini sebutnya awal-awal tuh pas lagi masih sekolah, itu istri sudah jualan. Itu sudah kenal dengan Pak Irfan atau? Oh, sudah. Waktu itu kan antara anak sekolah. Maksud teman-teman sekolah anak-anak itu. Oh. Jadi ibu-ibunya ya. Ini itu 11 tahun yang lalu itu? 11 tahun yang lalu. Mohon maaf nih Pak, saya mau tanya nih Pak, boleh gue tahu umur sekarang kamu berapa? Saat ini saya udah setengah abad Pak. 50 tahun. Luar biasa, oke. Jualannya cukup panjang. Nah itu pas lagi istri mulai, jadi itu berawal dari istri dulu nih ya? Dari istri. Dari istri dia nge-share via BlackBerry itu selanjutnya kemana tuh Pak? Selanjutnya itu kita berkembang, kita menggunakan aplikasi. Kita buat aplikasi juga yang sederhana. Buat aplikasi? Jadi di aplikasi itu
buyer itu bisa langsung melihat fotonya, kemudian dia juga bisa melihat deskripsinya, dan juga dia bisa order di situ langsung. Sebentar, maksudnya buat aplikasi itu bikin beneran kode atau kita beli? Kita bikin, tapi ada coder yang membuat itu. Ada coder yang coding. membuat. Iya. Oke. Jadi Itu pas lagi sudah ada e-commerce atau belum, Pak? belum, Pak. Belum ada. Udah kepikiran punya aplikasi, Pak? Belum ada, itu masih aplikasi jadul. Wow. Yang bikin pertama kali bikin aplikasi itu siapa tuh, Pak? Sebetulnya gini, Pak. Pada saat kita waktu memakai BlackBerry itu kan kita terjadi pelonjakan orderan kan. Sehingga membuat kita itu kesulitan dalam merekapnya, Pak. Iya, merekap itu kita kesulitan. Sehingga kita memikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa langsung jadi rekapan. Akhirnya kita buatlah sebuah aplikasi. Oke. Jadi itu sangat membantu sekali, Pak. Oh iya jelas pasti. Jadi dari orderannya sudah langsung ada di situ, notanya langsung ada di situ, jumlahnya di situ. Wow. Jadi semuanya udah terbantu banyak dengan adanya aplikasi. Ini kalau bagi yang mungkin zaman sekarang taunya tuh ERP ya. Zaman dulu ini kayak mirip kayak ERP nih seperti ini. Ya. Wow, luar biasa kayak. Nah, kok pada saat bikin pelonjakan di BlackBerry itu memang sudah ada pegawai atau memang cuma berdua aja? Waktu itu ada pegawai satu aja. Satu saja. Tapi sudah ada pegawai loh, Pak. Iya. Tapi Pak, saya kerjanya sampai pagi, Pak. Rekapnya itu loh, Pak. Waduh, sampai pagi. Jadi walaupun udah ada pegawai, masih kerja sampai pagi juga? Sampai pagi, Pak. Pagi-paginya bangun tidur jam 7 udah harus berangkat lagi ke Tanah Abang belanja, ngambil orderannya. Siang pulang, lanjut lagi jualan, upload lagi, kemudian malamnya dari sore sampai malam tuh rekap lagi. Terus seperti itu. Gini Pak, maksudnya saya pemikiran gini, kalau seandainya sudah ada pegawai, udah pegawai aja yang ngerjain. Kok ini Bapak sampai dia yang belanja, terus rekap juga sampai pagi gitu Iya. loh. Waktu itu memang masih terbatas semua, Pak. Oke. Ya boleh dibilang kita waktu memulai jualan online ini hanya saya bermodalkan BlackBerry yang kredit. BlackBerry kredit. Masih kredit. BlackBerry Gemini warna putih, saya masih ingat. Oke. Dengan modal yang sangat minim juga, ya, hanya sekitar 2 juta. Seperti itu. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ya. Oke. Bisa ngasih. Aduh. Nyata, Pak. Iya. Udah pokoknya mantap kali itu. Ya. Terus gimana lagi tuh Pak? Ini menarik banget ya. Ya sejalan dengan waktu sampai satu ketika itu bisnis berkembang. Ya pasti. dunia online semakin berkembang, muncul banyak sekali platform. Platform marketplace, kemudian dari sosmed juga sudah mulai di-upgrade, sudah lebih bagus. Iya. Banyak orang bisa transaksi jualan di sana. Berarti kalau estimasi saya itu sekitar tahun 2014-an kali Tepat. ya. Ya kan dimana e-commerce mulai muncul, muncul. ya kan. Terus Facebook sudah mulai lebih ke arah jualan-jualan. Jualan, iya. kan? Nah, saat itu posisinya Bapak tuh jualan di mana tuh Pak? Saat itu saya masih tetap mempertahankan di aplikasi dan juga saya belajar untuk masuk ke si Ijo. Oh si Jual. Iya. Itu berarti kayak pengalaman pertama belum tahu apa-apa tuh? Belum tahu apa-apa, Pak. Langsung percaya atau gimana tuh Pak pas gitu? Waktu itu masih kita cuman kan belum banyak ya. Di marketplace-nya belum banyak. Ya kita ya ikutin aja. Ya dibilang percaya ya setengah percaya juga. Tapi yang enaknya kalau di marketplace itu sudah disediakan si pembelinya, Pak. Ya. Gitu. Jadi kita tinggal menyediakan barang, kita posting barang dagangan kita, nanti dari marketplace sudah menyediakan si buyernya. Oke. Seperti itu. Jadi kan pas lagi awal itu adalah si Ijo ini ya. Si Ijo ini dia baru ada, terus Bapak join. Ya, Dia pun juga mungkin baru berdiri kali ya. baru. Saya bisa estimasi mungkin si pembelinya pun juga belum banyak. Belum banyak. Nah sekarang pertanyaan Masih saya adalah pada belajar. saat Bapak masuk si Ijo, apakah langsung laris juga kayak waktu BB atau masih ada proses yang lagi tuh? Waktu itu masih ada proses, Pak. Jadi nggak langsung tiba-tiba rame. Tidak. Jadi memang bertahap. Ya saya juga masih mempelajari dia punya menunya kan. Iya betul. Dia punya algoritmanya seperti apa. Sampai ya satu titik ya itu ya rame juga gitu. Akhirnya ramai juga. Rame juga. Jarak antara dari awal si kayak 2014 itu sampai ramai itu berapa lama tuh Pak? Itu sekitar hampir setahun juga, Pak.
Hampir 1 tahun. Jadi harus sabar. Harus sabar. Semua Harus ada sabar. prosesnya, gitu. Kita harus benar-benar mempelajari dia punya algoritma di dalam sistemnya dia, dan juga kita harus melihat pangsa pasar kita seperti apa. Sampai harus baca algoritmanya. Harus, Pak. Itu Iya. belajar sendiri atau Bapak tuh ada, kayaknya zaman dulu juga tutorial di YouTube kayaknya belum terlalu banyak. Belum kan? banyak. Belum banyak ya. Jadi dari mana tuh, Pak? kita baca sendiri, Pak. Kita ngamati ya kan, menu-menunya seperti apa, ini fungsi buat apa, yang ini buat apa. Akhirnya sampai kita menemukan satu kesimpulan. Oh ini seperti ini, oh ini fungsi buat ini. Oh algoritmanya dia seperti ini gitu loh. Oke. Nah, Ini pesan bagus banget ya buat penjual. Kalau saya bisa tarik itu, jadi penjual itu nggak cuman kita punya barang terus kita jual ke konsumen terus tinggal tunggu mereka beli atau tidak, tapi nggak kayak gitu ternyata. Nggak kayak gitu, enggak. Kita harus tahu kita mainnya di mana, kita pelajari cara mainnya dan harus kita analisa juga ya. Analisa, tepat. Dan kalau yang saya paling lihat itu kayaknya yang paling penting itu nggak gampang patah semangat kayaknya, karena kan butuh waktu yang lama ya. Betul, Pak. Ya memang waktu awal saya jualan itu kan boleh dibilang pas momen online itu mulai ya. Iya. Jadi banyak sekali kendala yang saya alami. Seperti apa tuh, Pak? Sepertinya kalau ini kita bicara setelah masuk ke marketplace ya, Pak ya. Iya. Jadi waktu itu kan kita masih baru, kita juga belum percaya benar dengan marketplace-nya ya kan. Masih belum pelajari juga. Kemudian juga namanya sistem masih baru itu masih banyak kendala, Pak. Iya. Terutama integrasi dengan logistik. Nah itu, waktu itu logistik tidak connect. Itu loh. Itu segini itu. Ya kita masih harus input satu-satu resinya, Pak. Waduh, itu kadang-kadang salah ketik 1 angka aja. Iya, udah bisa. nggak kebaca, udah problem itu. Kita harus urusin lagi bolak-balik, ngerawat lagi seperti itu. Harus minta resi fisiknya lagi, seperti itu. Iya, itu pasti Jadi- masih banyak human error ya. Masih banyak human error. Berarti dengan ada kesalahan di input resi aja bisa ada kerugian juga dong atau gimana? Bisa, Pak. Kalau kita tidak teliti, yang terjadi paket itu akan loss. Kan tidak ke-detect. Iya sih. Ya, pengirimannya tetap sampai, ya kan, tapi di kitanya, Pak, untuk mendapatkan tagihannya, itunya pembayarannya. Pembayarannya. Iya. Berarti barang sampai tapi nggak dapat cuannya Nggak gitu. nggak dapat duitnya. Nggak dapat duitnya gitu ya kan, barangnya kayak gratis aja dikasih. Iya, betul. Kira-kira masih ingat nggak sih Pak itu sempat ngalamin kerugian tuh berapa banyak tuh pas lagi di sana tuh? Kalau Nah emang ini mau nyebutin angkanya, nyebutin jumlahnya deh. mungkin kalau dalam hal itu, kalau saya lebih berfokus kepada bagaimana untuk pengembangan. Jadi untuk yang masalah teknis itu saya lebih mempercayakan kepada si pemilik platform dan juga logistiknya untuk menyelesaikan. Luar biasa. Jadi saya fokusnya ke jualan. Ya ini mungkin yang membuat saya tetap bertahan ini, Pak. Ini beda lagi nih. Biasanya kalau orang berpikir ya kan, Iya. wah saya ruginya segini nih. Duh, Mas Cari untung ini mindsetnya beda lagi loh para penjual Ya. online. Mindset lebih ke arah, oke itu hal itu diserahkan kepada yang ahlinya. Ya, Biarkan saya, ahli saya lo berjualan. Berjualan. Kalau sistemasi biarkanlah si platform yang ngurusin Betul. gitu. Betul, Pak. Wow. Itu salah satu poin yang mungkin bisa membuat saya tetap bertahan. Karena banyak banget kendala-kendala di awal itu, Pak. Entah paket yang nyasar lah, entah paket yang ditolak lah. Untuk saat ini ya banyak banget itu yang sejak masuk COD itu penolakannya cukup tinggi. Waktu awal-awal dibuka COD. Wah, itu kan sebuah tantangan juga. Iya. Apakah kita mau lanjutkan untuk terus COD atau tidak gitu. Karena kan berarti kan ada sebuah kerugian yang harus ditanggung. Betul. Packing lah, lebih karena packing. Ah. Belum lagi kalau barang baliknya kondisinya belum Nggak sesuai. udah nggak sesuai. Ya, sempat ngalamin beberapa kali yang barang loss, ya kan, kemudian barang tidak balik, kemudian juga barang yang balik tapi isinya entah apa. Saya penasaran Pak, selama kejadian seperti itu nggak sempat kepikiran, aduh, pusing, stres atau kayak gimana gitu atau? Kalau kepikiran sih sempet, Pak. Cuman ya balik lagi tadi, saya fokusnya ke jualan. Jadi seperti itu paling saya tetap mempertanyakan kepada pihak yang memang berwenang ya untuk hal itu. Dan saya tetap fokus jualan. Seperti itu. Tapi maksudnya gini, saya tidak berfokuskan kepada masalahnya, tapi saya berfokuskan pada solusinya. Solusinya. Jadi kalau misalkan kita mendapat kendala satu, tapi kalau kita punya hasil yang lebih dari satu, itu akan ketutup, Pak. Jadi kita nggak fokus ke masalah, tapi kita fokus bagaimana bisa menciptakan omsetnya. Kayak gitu. Wow.
Wow. nggak tetap nggak mikirin masa retur Pak. Biasanya kalau penjual awal nih Pak ya, di baru jualan udah dapat orderan tapi retur atau paket hilang kan pasti mereka pikirin batu Pak. Nggak. Ini saya rugi nih, ini saya rugi nih. Jadi fokus jualannya itu gitu Pak. Fokus jualan. Makanya mental penjualan. sampai saya terus terang ngomong tadi saya sempat bilang kan, PR saya banyak. Kenapa? Saya tetap fokus jualan Pak. Itu yang dead stock saya abaikan loh. Hah? Maksudnya gini loh, saya nggak fokus ke situ loh. Jadi membuat saya tetap jualan aja, saya fokus jualan, mencari apa lagi yang mesti dijual. Jadi Makanya langsung, dead stock saya banyak. jadi langsung sih kayak misalnya, oke saya jualan barang, Iya. ya pasti ada desktop tapi Pasti. bukan itu masalahnya. Masalahnya gimana jual lebih banyak lagi gitu. Iya. Wow. Bagaimana jual lebih banyak? Nah, kalau dulu saya itu jualan desktop saya pikirin Pak, retur saya pikirin, barang hilang saya pikirin Pak. Oh saya jualan dulu saya Ya, coba. itu mindsetnya terbalik jadinya Pak. Oh gitu. Jadi gini kita kan ada fokusnya ke masalahnya aja ya. Kita Iya. nggak fokus ke depan. kita nggak fokus ke depan. Misalkan kayak gini loh, kita kan berpikir nih, saya mau usaha, Iya. kan? Tapi orang mengatakan saya nggak punya modal. Padahal terbalik menurut saya, kita itu berusaha untuk dapat modal. Saya pernah dengar nih kata-kata ini. Iya. Bob Sadino ya? Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino Pramo. Iya. Bob Sadino. Iya, Itu iya. memang seperti itu. Banyak orang yang berpikir dia mau usaha tapi nggak punya modal. Padahal kita berusaha untuk dapat modal. Betul. Nah, beruntungnya, Iya, silakan. beruntungnya dulu saya memiliki mindset yang seperti itu walaupun belum tahu quote dari Bob Sadino. Jadi waktu itu dengan keterbatasan yang ada, itu saya tetap fokusnya jualan supaya saya dapat modal. Gitu loh. Modal ada cuman kan minim kan. Tapi saya fokusnya jualan. Bagaimana supaya yang ada ini bisa berkembang dan jadi modal yang besar. Iya, kayaknya sepertinya pada umumnya penjual tuh maksudnya agak sedikit terbalik ya. Jadi akhirnya Kita balik. awalnya dia pengen usaha, pengen jualan, Iya. malah nggak jadi karena Nggak akhirnya jadi. dia nggak punya modal. Betul. Oh, Nah, ini yang mungkin kalau untuk para pedagang ataupun pengusaha baiknya ya kita coba memiliki mindset untuk fokus ke depannya. fokus ke depannya. Iya. Kayak lebih karena mencari peluang dibanding mencari masalah. Iya. tepat, Pak. Kalau masalah mah kita cari-cari, nggak usah cari juga ada terus. Kira-kira sebenarnya kalau dari Bapak sendiri pas lagi selama jualan di Bapak jualan di hijau doang atau ada di orange juga atau di merah juga? Sempet berganti-ganti sih Pak. Berganti-ganti. Awalnya memang untuk masuk ke marketplace itu kita di si hijau sampai akhirnya kita masuk ke si orange. Si orang. Tapi di sana juga di si orange saya nggak berkembang. Oke. Di si hijau waktu itu cukup bagus, kemudian masuk ke si orange nggak berkembang. Akhirnya saya pun masuk ke si biru. Si biru, oke. Nah, si biru juga nggak berkembang Pak. Sampai satu titik di si orange saya mengalami masalah. Dan di si biru juga mengalami masalah. Pada titik itulah entah apa ya, itu yang bisa membuat akhirnya saya berkenalan dengan si biru dan si orange itu lebih dalam. Jadi dari masalah itu muncul solusi. Nah ini, Sebentar. Ada masalah si biru sama si oranye. iya, Mentok nih. mentok, Terus malah lebih dalam lagi, nggak berhenti. nggak berhenti. Justru di situ akhirnya saya bisa berkenalan akhirnya dengan tim-tim dari si biru dan si oranye itu, sehingga bisa membuat akhirnya saya belajar banyak dan saya bisa berkembang. Oh jadi yang tadi ada batasan, ya Iya. bukan batasan kayak Problem. terhambat. Ya, Problem malah. Ada problem. Ada problem. Akhirnya sekarang malah tembus lagi ke depan lagi, maju Iya. ke depan karena jauh lebih belajar mengenal lebih dalam. Lebih dalam, betul Pak. Jadi banyak pembelajaran yang saya dapat, terutama ya mengenai pergudangannya dulu sih. Awal itu, nama kita jualan itu hal pokok utama yang harus kita miliki adalah stok. Stop. Nah itu saya belajar banyak di si biru waktu itu. Dan di si orange juga sama. Oh diajarin orang mereka. Diajarin. Dari hal yang basic, bagaimana mengolah stok, kemudian penempatan, sampai ya semua teknik pergudangan lah. Oke. First in, first out, seperti itu semua ada. Oke. Saya penasaran, saya pengen nanya nih Pak. Iya. Dari cerita Bapak itu, Bapak kenal kata nyerah nggak sih Pak?
Wah, nggak ada Pak. Kamu saya nggak ada kata nyerah Pak. Tetap fokus Pak. Ada masalah bukannya ya udah cari jalan lain, enggak, malah didalemin lagi gitu. Dalamin lagi. Karena saya melihat gini loh, konsep bisnisnya dulu Pak. Karena konsep bisnis ini kan online itu kan baru Pak. Iya. Ibaratnya kan baru jalan sekitar 10 tahun ini belakangan ya. Betul. Dan itu masih termasuk bisnis yang masih bayi lah. Iya. Dan akan berkembang terus. Mungkin sampai 50 tahun ke depan, kita nggak tahu. Nanti akan berganti baru tren itu, akan kemana. Oke. Seperti itu. Iya sih. Nah, terus selama perjalanan dari BB terus sampai ke marketplace Ya. itu ada strategi khusus nggak sih dari gimana bisa mencapai orderan yang tinggi lah seperti itu? Untuk strategi khusus, poin yang pertama yang penting adalah kita mengikuti dia punya prosedur yang ada, maksudnya pembelajaran yang ada Pak, Oke. dan program yang ada. Oke. Nah di situ kita akan melihat manfaat dari masing-masing program itu, kita akan tahu seperti apa. Nah tinggal kita pelajarin dan kita mau ngikutin Pak. Oh ngikutin. Iya, Oke. karena kalau kita nggak ngikutin program yang ada, akhirnya si platform punya program, kita nggak ada di dalamnya, sehingga yang ada di dalam program itu yang akan berkembang. Oh, Gitu. itu berarti kayak masih mengejar peluang berarti ya. Iya, Oke. jadi kita sebagai penjual itu ya memang nggak bisa hanya begitu ada barang kita upload selesai, tidak bisa seperti itu. Kita juga harus mengolahnya. Kira-kira produk ini bagusnya untuk program apa? Atau kayak misalkan saat ini kan sudah menjelang Ramadan ya. Iya betul. Nah itu kan kita juga mesti lihat baju-baju apa yang cocok. Kalau saya kan jualan baju ya, jadi baju apa yang cocok gitu. Oke, asal boleh tahu ya teman-teman ya. Jadi Pak Irfan ini jualannya itu fashion muslim ya salah satunya. Fashion muslim, Pak. Fashion muslim. Tadi kayak belum disebutin nih Pak. Tokonya namanya apa Pak? Toko saya namanya PBM Pak. PBM. Ya, Pasar Baju Murah. Pasar baju murah. Terus saya pikir karena jual baju muslim, wah fashion muslim, pasar baju muslim, kirain begitu, itu pasar baju murah ya, luar biasa. Oke. Nah terus saya sebutin tadi Pak Irfan bilang ini kan kita mau Ramadan nih, Iya. ya kan kita mau Ramadan, kita harus lihat juga kira-kira barang apa aja yang laku. Berarti secara nggak langsung kan sebetulnya Pak Irfan juga mengikuti tren apa ya bahasanya, kayak tren penjualan selama. Iya. Nah kira-kira sebetulnya ada nggak sih tren-tren khusus di Indonesia itu dalam kurun setahun itu seperti apa? Misalnya kan kalau Ramadan udah ketahuan lah pasti orang belanja. Ya, Selain betul. itu ada apa lagi sih? Nah kalau untuk baju ya di pakaian itu ada 3 tren sih Pak sebetulnya Pak. Baju ada 3 tren. Iya ada 3 tren, tapi yang dari bajunya itu yang saya dapatkan hanya di Ramadan saja. Oke. Nah kalau untuk yang duanya lagi itu ada di platform ataupun di hari belanjanya Pak. Oh program hari belanja. Program hari online belanja. ya, oke. Ya, jadi biasanya itu diadakan di awal tahun di bulan 3, kemudian di pertengahan tahun itu di Ramadan, kemudian di akhir tahun itu di ini 12-12 dan 11-11 sekarang. Tuh perlu dicatat Iya. tuh trennya tuh. Itu berarti masa-masa kita harus gencar banget jualan tuh ya. Setahun itu 3 kali. Setahun tuh 3 kali loh. 3 kali. Itu berarti kalau misalnya kayak Agustusan atau enggak Natal tahun baru itu enggak Nggak termasuk. gitu ngaruh. Oh nggak gitu ngaruh Nggak ya? gitu ngaruh. Lebih ke arah dari platform si marketplace-nya bikin Bikin apa program ya? ya. Oke. Seperti itu. Itu mengetahui pola seperti itu dari mana Pak? Dari pola seperti itu kan saya mengetahui dari program yang ada Pak. Jadi karena saya selalu mengikuti jadi saya tahu. Oke. Jadi ada event besar ya seperti 12-12 itu kan kalau kita nggak ikutin wah sayang banget Pak. Iya. Padahal di saat itu kita bisa membuat peledakan omset yang besar. Kalau Seperti boleh tahu itu. tuh perbandingan antara yang di luar Iya. program itu perbandingannya berapa kali lipat tuh? Itu bisa sampai yang pernah saya alamin tertinggi sampai 20 kali lipat. Itu gila banget Pak. Itu gila banget. 20 kali lipat loh. Saya sampai kelabakan untuk mengatur manpowernya itu loh. Karena lonjakannya banyak sekali. Oke. Itu besar banget. Iya. Jadi para teman-teman ya ingat tuh 3 kali dalam waktu setahun itu akan selalu terjadi. Nah prediksi Bapak sendiri 3 kali setahun itu akan terus terjadi sampai berapa lama atau emang akan selamanya seperti itu kira-kira? Mungkin kasar lah misal ya paling cuma bertahan 3 tahun atau enggak mungkin
Oh enggak, masih bertahan sampai 10 tahun kok atau kayak gimana? Kalau untuk event besarnya itu pasti 3 kali itu sih Pak. Pasti itu. Dan akan berlangsung terus. Hanya saja karena sekarang ini makin banyaknya persaingan platform, itu bahkan setiap bulan ada campaign. Jadi setiap bulan ini ada. Jadi kayaknya saya pernah tahu ini kayak bukan saya pernah tahu, saya tahu nih kayak ini isi orang yang biasanya tiap bulan masih ada tuh ya. Iya. Angka-angka kembar ya. Angka-angka kembar itu 1-1, 2-2 jadi setiap bulan. Tapi kalau misalnya si orang itu kan bikin tiap apa, ini menarik, kita sekarang ada peluang-peluang nih ya. Jadi si orang itu kan dia hampir tiap bulan itu kan dia bikin program itu ya. Itu ngaruh nggak sih sebetulnya? Apakah masih balik lagi ke rules yang tiga kali setahun itu? Tetap ada ngaruh Pak. Jadi pada saat ada event-event seperti itu kan akan diberikan banyak sekali promo kan ya. Iya. Di antaranya gratis ongkir tentunya tuh. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk dapat gratis ongkir. Kemudian ada cashback. Ada cashback ya. Ya, dan dari toko sendiri, saya sendiri itu memberikan potongan harga yang sangat menarik Pak. Oke. Seperti itu. Nah kalau di event besar itu tentu lebih banyak lagi potongan harganya. Gitu. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, jadi ledakan omset akan terjadi saat-saat seperti itu. Ini ada sebuah mitos sih sebetulnya sih dari para penjual nih. Iya. Karena Pak Irfan sempat sebutin juga pas lagi program-program tadi akan ada potongan. Cuma pas lagi di event besar lebih besar lagi potongannya. Lebih besar lagi. Nah, jadi dari para penjualnya ada yang ngomong gini, sebetulnya yang paling laku itu adalah yang paling murah. Itu betul nggak sih menurut lo? Ada betulnya. Ada betulnya. Ya, jadi kalau misalkan kita juga sebagai pembeli, ya kan kita juga tentunya ingin mendapatkan harga yang promo, yang murah. Betul. Nah, jadi pada saat itulah ya kita saat untuk beli, gitu. Saat itu untuk beli. Untuk beli. Tadi bilang ada betulnya, berarti ada enggaknya juga dong? Ada enggaknya juga. Enggaknya itu di mana, Pak? Kalau saya pemikirannya ya paling murah pasti paling laku. Iya, ada betulnya juga. Kenapa? Karena pada saat kita mau beli, kalau harga murah itu biasa ada limit stok. Limit stok. Jadi misalkan laku, tapi kan stoknya terbatas jadinya. Oh, di limit stok. Jadi ya bagi yang beli beruntung bisa mendapatkan harga yang terbaik. Seperti itu. Kita duluan siapa nih yang dapat nih? Kayak gitu. Iya. Nah, berarti sebetulnya yang paling laris, yang paling murah, yang paling laris. Yang paling murah, yang paling laris bisa. Kalau misalkan kategori murahnya itu dibandingkan dengan apa? Gitu. Jadi ada pembandingan dulu. Kalau dibilang termurah, banding apa dulu gitu. Oke, contoh seperti Iya. ini. Wah, ini asik nih. Jadi misalnya sama-sama nih produknya, ya mirip sih, bukan sama, karena kan mungkin si penjual ini ngambil dari supplier yang berbeda, yang penjual lain ngambil supplier yang berbeda, mungkin mirip tapi tidak sama. Nah bisa jadi. Jadi terkadang kita melihat murah, yang tadi saya bilang murah itu nggak selalu laris, karena kan mungkin aja dia punya kualitasnya berbeda. Maksud saya seperti itu. Kalau misalkan untuk produk yang sama dengan harga yang murah, termurah, yang dijual mungkin pasar promo, biasa itu memang untuk promosi. Jadi ada limited stock, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi di balik harga murah itu sebetulnya bukan cuma kita nyari pelanggan, bukan sekedar nyari omset, tapi juga ada unsur promosinya. Promosi. Ingat tuh, jadi sebetulnya jangan asal ngasih diskon. Diskon itu harus ada di baliknya, kita ada tujuan lain ya, promosi loh. Tepat. Itu catat tuh. Mantap sekali. Oke, terus lanjut dari marketplace nih. Kita balik lagi ke cerita Pak Irfan. Pas lagi di marketplace tuh kan nyoba akhirnya si biru dengan si oranye mentok, akhirnya lebih dalamin, lebih maju. Nah hingga akhirnya sekarang itu jualannya kemana aja nih Pak? Ya saat ini kita sudah masuk di beberapa platform ya Pak ya. Itu kita ya nggak semuanya juga berjalan. Jadi ada juga beberapa yang memang nggak berjalan. Karena saat ini masih saya menghandle sendiri sih untuk mengolah tokonya. Masih apa sendiri? Ya. Sekarang banyak loh Pak. Iya Pak. Di atas ada, di bawah ada, ya. Di sini ada. Ya Pak. Jadi saya masih menghandle sendiri. Kenapa? Karena saya pernah mengalami dengan admin yang menghandle tokonya itu tidak bisa berjalan dengan baik Pak. Jadi malah terjadi penurunan, nggak ada kontrol Pak.
seperti itu. Jadi lebih ke arah kontrol ya. Kontrolnya. Mungkin kalau saya bisa ambil, mungkin lebih ke arah karena mungkin si admin ya tugasnya adalah admin sebetulnya. Kalau misalnya Iya. untuk planning segala macam harusnya Ya gitu. Nah saya lebih mengarah ke planning-planningnya seperti apa, promo campaign seperti apa gitu. Ya kalau misalkan untuk sekedar upload barang, kemudian untuk apa namanya edit-edit ataupun jawab chat itu admin sih Pak. admin cukup Iya. ya. Iya, saya Hanya setuju. promo ya kita masih handle. Oh, iya, saya setuju kan itu. Iya. Admin kan Nggak sampai ke sana otoritasnya. sana, Iya. otoritasnya. Iya. Betul. Oke. Pengalaman, wah udah kita nggak bisa pertanyakan lagi deh. Iya. Hasilnya juga lihat aja footage-nya. Waduh. Alhamdulillah. Jadi hasil kerja keras membuahkan hasil. Ya. Intinya seperti itu. Nah, yang saya mau tanya yang lain lagi adalah beda nggak sih antara penjual online zaman dulu, yang just kayak misalnya yang tahun 2014 zaman dulu dengan penjual online zaman sekarang nih? Ada perbedaannya nggak sih? Perbedaannya kalau secara garis besar sih sama ya Pak. Si penjual itu yang mendapatkan keuntungan, mendapatkan omset dari penjualannya dia. Nah, yang membedakan adalah tantangan-tantangannya Pak. Ya, kalau di awal itu yang saya rasakan waktu awal-awal mulai platform itu masih sederhana sekali sih Pak. Artinya belum banyak menu-menu promo campaign segala macam. Oke. Nah, tapi di situ kita mengalami kendala-kendala yang sebagian masih manual. Yang seperti tadi saya katakan, resi itu kita masih input manual. Kemudian integrasi toko platform dengan logistiknya itu masih suka nggak connect kayak gitu. Berarti terkendala ke teknologi ya? Iya, Teknologi. masih manual. Dibanding kalau sekarang kayaknya bisa kita anggap jauh lebih mudah dibanding. Jauh lebih mudah. Lebih mudah ya. Kalau dulu ibaratnya itu kita kirim barang, kita nggak tahu barang kita ada di mana. Karena nggak bisa tracking. Belum ada tracking. Belum ada Pak. Jadi kayak untung-untungan aja. Iya. Wow. Kalau saat ini kan sudah jauh membaik. Iya, sudah ada report. Iya, ada report. Dari kita udah di scan, kemudian dimasuk di gerai juga di scan, nanti dibawa ke gerai tujuan di scan, dibawa kurir di scan. Jadi penempatan barang ada di mana kita tahu. Oke. Nah, terus selama perjalanan itu, kita agak mundur lagi selama itu, kan kalau dari ceritanya aja sih, saya nganggap seperti grafiknya begini nih, nanjak aja terus ke atas. Iya. Pernah nggak sih sempet terus naik lagi ke atas gitu? Ya, pernah Pak. Jadi dalam usaha, dalam bisnis pasti kita sama halnya seperti dalam perjalanan. Kita akan menemui yang namanya tantangan, halangan, itu pasti ada. Sempat juga saya drop itu pada tahun 2016 kalau nggak salah Pak. Oh 2016. 2016 atau 2015 akhir lah. Oke. Jadi pada saat itu memang terjadi penurunan omset. Kok bisa? Karena kan e-commerce udah mulai banyak banget. Ya, itu yang tadi saya sempat katakan di mana saya itu mentok. Saya menemukan banyak problem sehingga di situ saya belajar banyak untuk bisa akhirnya bangkit lagi. Ya, mungkin karena kurang intens yang tadi juga saya sempat bilang waktu itu dihandle sama admin jadi nggak kekontrol. Oke. Jadi Jadi pembelajaran nih. Jadi pembelajaran buat saya. Oke, menarik Ya. sekali, menarik. Jadi nggak semuanya tuh mulus naik Nggak ke atas mulus. ya, teman-teman. Jadi kalau ini aja butuh 11 tahun Pak Irfan. Kalau misalnya tiba-tiba kayak ada yang bilang, oke dalam waktu 3 bulan penghasilan 1M tuh Pak Irfan percaya nggak sih? 3 bulan 1M langsung. Bisa Percaya Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Tapi Pak Irfan sendiri membuktikan ya membutuh waktu cukup lama ya, walaupun Cukup lama. jumlahnya lebih dari 1. Sehat. Oke, lanjut. Saya mau nanya ini. Jadi sebagai penjual, kalau saya ini yang nonton ini bisa aja si penjual yang sudah pernah muncul udah biasa, tapi bisa juga orang yang baru mulai. Nah kira-kira kalau dari kan tuh ada tips apa sih buat yang baru mulai? Kalau untuk yang baru ya Pak, sebenarnya simpel sih Pak. Kita harus menanamkan diri bahwa ini adalah sebuah usaha yang bagus. Ini adalah sebuah usaha yang bisa memberikan kita masa depan. Apapun itu usahanya. Apapun itu. Pokoknya lagi pengen lihat usaha. Ya. Oke, bilang itu bagus. Hal utama yang harus kita miliki adalah kita punya tujuannya dulu sih Pak.
Jadi kalau sudah punya tujuan dan kita meyakini kendaraan yang kita pakai atau usaha yang kita jalanin, niscaya itu akan sampai. Jadi segala sesuatu itu memang dimulai dari akhirnya. Nah kita harus pegang dulu akhirnya apa. Oke. Tujuannya, impian Pak. Berawal Nah, dari mimpi ya. Iya. Laskar Pelangi. Iya. Sebut merek nih nggak apa-apa. Iya. Beda ini ya kan. Oke, jadi semua itu berawal dari mimpi dulu kita buat dan kita percaya positive thinking aja. berarti. Positive thinking. Positive thinking aja. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan, target kita itu, ya tentunya kita harus mau bayar harganya. Oke, walaupun kita Walaupun- bicara bahasa harga tuh nggak selalu uang juga kali. Nggak selalu uang. Bisa jadi waktu. Waktu kita harus bukan hanya waktu dan uang saja Pak, tapi kita juga harus menyatukan antara hati, pikiran dan ucapan. Nah ini yang memang butuh effort yang besar. Nah kalau kita udah menyatukan itu nggak akan ada Pak kita ngalamin kendala-kendala dalam perjalanan itu. Ada kendala tapi akan skip lewat. Ini biasanya kalau udah bilang harga nih biasanya cuma nyebutinnya cuma biaya uang atau enggak waktu ya atau enggak tenaga. Ini ada pikiran, hati dan ucapan. Udah berapa tahun saya nggak dengar kata-kata ini nih. Itu saya sangat Iya. setuju sekali ini. Itu harus disatukan. Itu berarti kayak mencintai pekerjaanmu sendiri. Iya betul Pak. Kalau untuk hasil Pak itu urusan belakangan, itu urusan Tuhan Pak. Asik. Yang penting kita lakukan aja Kita dengan usaha semangat. dulu. Wow, ini loh, nih saya jarang dengerin seperti ini loh, bicara dari biasa bahasa yang gini. Kalau kamu mau mulai jualan, kamu harus pelajari ini, pelajari ini, pelajari itu, pelajari itu. Tapi ini lebih ke arah nyata dulu segala macam. Niat. Betul. Kalau menurut Pak Irfan sendiri, awal jualan itu pun apakah dia juga awalnya emang harus pintar atau enggak harus punya intelektual yang tinggi atau nggak punya wawasan yang luas, punya kenalan yang banyak. Ya. Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi bagi para penjual yang pertama jualan atau pertama kali mau usaha, seringkali hal-hal ini banyak ditanyakan. Iya. Sebetulnya itu kalau saya bilang merupakan ke 131 Pak. Oh, serius? Serius. Cukup kita pegang yang tadi Pak. Akhirnya itu apa? Oke. Nah itu. Nah kalau misalkan kita bicara mengenai kalau orang yang kerja keras bersyarat sukses, nanti kan pembangunan Pak. Kan nggak seperti itu kan? Iya. Bicara yang pintar juga enggak. Nanti yang sukses dokter aja semuanya. Iya betul. Jadi tidak seperti itu. Jadi ya, kita harus punya apa yang kita impikan. Nah itu kita ikutin aja prosesnya. Saya yakin kalau misalkan kita udah mempunyai apa yang kita inginkan, secara teknis hal-hal yang tadinya kita nggak paham itu akan kita pelajarin dan kita akan paham. Nanti jalan dengan waktu. Ya kita misalkan hari ini nggak bisa berhitung. Kalau kita belajar kan kita juga nanti bisa Pak. Oh iya. Hal yang betul. simple gitu kan. Iya. Misalkan kita tahunya 1 tambah 1 2. Kita nggak tahu 5 kali 5 berapa. Tapi kalau kita belajar, kita akan tahu angka 5 kali 5 itu jadi 25. Iya. Seperti itu. Setuju. Jadi kita mau belajar. Penting mau belajar. Ya. Jadi nggak semua itu harus siap dari awal. Enggak. Itu kita bisa ikut sering berjalannya aja ya. Oke, menarik sekali. Apalagi ya saat ini di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat. Jadi teknologi itu berkembang sangat pesat Pak. Ya mau nggak mau dan suka tidak suka kita harus ikutin. Kalau kita nggak ikut, itu satu Pak. Oh, serius? Serius. Cukup kita pegang yang tadi Pak. Akhirnya itu apa? Oke. Nah itu. Nah kalau misalkan kita bicara mengenai kalau orang yang kerja keras pasti akan sukses, nanti kan tukang bangunan Pak. Yang sukses kerjanya keras. Kan nggak seperti itu kan? Iya. Nah bicara yang pintar juga enggak. Nanti yang susah jadi dokter aja semua yang sukses. Betul. Jadi enggak seperti itu. Jadi ya, kita harus punya apa yang kita impikan. Nah itu kita ikutin aja prosesnya. Saya yakin kalau misalkan kita udah mempunyai apa yang kita inginkan, secara teknis hal-hal yang tadinya kita nggak paham itu akan kita pelajarin dan kita akan paham. Nanti jalan dengan waktu. Ya kita misalkan hari ini nggak bisa berhitung. Kalau kita belajar kan kita juga nanti bisa Pak. Oh iya. Hal yang simple gitu kan. Misalkan kita tahunya 1 tambah 1 2. Kita nggak tahu 5 kali 5 berapa. Tapi kalau kita belajar kita akan tahu angka 5 kali 5 itu jadi 25. Seperti itu.
Setuju. Penting kita mau belajar. Ini mau belajar. Ya. Jadi nggak semua itu harus siap dari awal. Enggak. Itu kita bisa ikut sering berjalannya aja. Berjalan. Gitu. Oke, menarik sekali. Apalagi ya saat ini di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat. Jadi teknologi itu berkembang sangat pesat, Pak. Ya mau nggak mau dan suka tidak suka kita harus ikutin. Kalau kita nggak ikutin kita ketinggalan, Pak. Iya sih. Mau tidak mau bener. itu. Kita nggak bisa ngelawan teknologi. Nggak bisa lawan, Pak. Ini ngomong soal teknologi harus ikutin segala macam. Bapak tahu TikTok nggak sih, Pak? Tahu. Ya, mohon maaf saya nanya gini ya, karena Bapak umurnya sahabat dan rata-rata orang tua yang saya kenal. Apa itu TikTok? Taunya Facebook. Iya. Iya. Bapak jualan juga di TikTok, Pak? Ada sih, Pak. Ada. Dan ya kita cuma sayangnya agak telat masuk. Jadi promo-promo awal itu yang dia bakar uangnya itu kita nggak dapet. Oh, dari TikTok itu sendiri. Iya. Waktu awal itu yang saya tahu tuh gencar banget, Pak. Jos banget itu. Cuma saat ini ya ada jualan tapi ya nggak seperti mereka dulu yang awal. Oke. Tetap yang paling ramai itu pasti di marketplace jualannya. Iya. Berarti ini saya balik lagi cuma mau menegaskan ya. Kalau lebih ke arah gini. Pak Irfan tuh nyobain semua. Dan kira-kira menganalisa mana yang kira-kira yang benar nggak sih? Pak Irfan mencoba semua platform. Terus akhirnya mulai memfokuskan kira-kira mana sih yang apa ya lebih menguntungkan atau enggak itu. Masing-masing punya kelebihan dan cara main yang berbeda, Pak. Iya. Jadi kalau bicara segmen pun saya rasa segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Iya, Berarti Bapak juga mempelajari ini kira-kira produk Bapak itu segmennya apa aja ya? tepat. Jadi Tepat sekali. sembarangan jual ya. Iya. Jadi kita juga harus melihat produk kita itu cocoknya di platform yang mana. Gitu. Itu kita juga harus tahu. Itu saya bilang tuh itu perlu catat juga teman-teman bahwa nggak sembarangan kita misalnya punya barang untuk dijual ya apalagi kalau bisa pakai salary kan semuanya bisa dijual cuman lagi fokus satu ini asal jual aja kayaknya nggak bisa gitu juga karena mereka punya segmennya masing-masing ya. Tepat sekali. Nah itu terus dipelajari juga kita mau jual kemana mereka segmennya apa itu bagus banget tuh dianalisa juga. Nah menariknya di sini nih tadi sempet awal Pak Irfan bilang di situasi ekonomi yang Nah ini resesi ya. Maksudnya gimana? Ya, ini saya juga mengalami efek dari efek perang ya, dan juga perang itu kan yang awal dari mulanya resesi. Iya. Nah itu membuat perdagangan ke ekspor itu menurun. Nah itu yang membuat bola salju sehingga transaksi di lokal kita Indonesia itu juga menurun, Pak. Nah itu efeknya juga ada. Jadi penjualan kita agak menurun. Nah tapi untuk menghadapi ke depan saya sudah punya beberapa planning untuk ke depannya. Jadi mudah-mudahan bisa menyiasati solusi dari resesi ini. Jadi kejadian untuk terjadinya sorry. Masih ngerekam nggak? Kan udah 10 menit lebih kan? Oke. Jadi untuk situasi seperti ini kan kayak global ya, semua global. Hampir semua segmen penjualan menurun ya. Iya. Jadi bukan karena karena ini enggak emang rata semuanya kena ya. Rata. Bahkan Pak Irfan yang penjual besar pun juga ngerasain jadi jangan terlalu kaget, cuman tetap semangat aja ya jualannya. Ya, tetap semangat. Nah, menurut dari Pak Irfan sendiri situasi seperti ini nih akan berlangsung berapa lama? Kita melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang penduduknya banyak dan punya gaya belanja, Pak. Suka belanja, suka kan? belanja. Nah, suka belanja. Jadi untuk kondisi seperti ini saya rasa nggak akan berlangsung lama. Prediksi saya tahun 2023 akhir itu sudah mulai membaik. Akhir 2023. Tapi berarti sebenarnya kayak hampir kayak COVID kemarin ya. Iya. Yang mana pada kenyataannya sepertinya kayak ini tapi sebenarnya orang malah lebih banyak belanja. Lebih banyak belanja. Betul, Pak. Ya Indonesia sebetulnya nggak ada istilah resesi sebetulnya, Pak. Iya, saya setuju kan orang sih banyak yang suka belanja. Suka belanja gitu. Cuman ya ini ada sedikit kalau saya mengatakan ada perubahan gaya belanjanya aja. Perubahan gaya belanja. Gaya belanja. Jadi untuk ibu-ibu ya, karena kan ya kita tahu lah bahwa ibu-ibu itu adalah pencipta omset di online itu mencapai 80% mungkin saya rasa ya. Oh iya. Nah di sini
ibu-ibu itu dengan adanya isu resesi, apalagi dari Pak Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia siap-siap untuk menghadapi tahun 2023, sehingga mereka juga ada sedikit berubah gaya belanja. Jadi yang nggak begitu dipentingkan itu direm, Pak. Jadi dibelilah yang penting-pentingnya saja. Iya, mereka juga saving ya. Iya, seperti itu. Jadi tadi sempat saya ngebahas COVID nih. Saya pengen ngebahas masa COVID ini. Iya. Ada efek juga nggak sih pas di masa COVID ini? waktu masa COVID itu efeknya untuk kita yang di online shop, pedagang online itu luar biasa. Belum biasa naik atau belum biasa turun nih Pak? Biasa naik Pak, luar biasa naik. Penaikannya gila-gilaan. Ya, kenapa? Karena pas COVID itu kan kita tahu kan, di berbagai tempat daerah di lockdown, sehingga banyak pusat pembelanjaan, pasar, kemudian mall itu tutup. Iya betul. Nah, sehingga orang itu beralih ke online belanjanya, Pak. Nah, kita di pedagang online itu akan terjadi peningkatan pengunjung dan peningkatan penjualan. Sebentar. Waktu masa COVID pun Bapak masih jualan fashion kan? Masih. Masih jualan fashion kan? Masih. Karena asumsi saya adalah pas lagi lockdown, ya kita mungkin belum, kita memang nggak lockdown total, tapi kita lumayan lah lockdownnya. Iya. Siapa si pembeli pun juga banyak yang kehilangan pekerjaan, Ya. dan mereka akan lebih saving uang lebih ke arah yang bahan Pangan. Dan saya pikir adalah pada masa COVID itu justru yang makanan, kebutuhan-kebutuhan utama itu yang melonjak. Ya. Fashion kena juga. Fashion juga, Pak. Mau kemana para pembeli? Iya. Ya faktanya seperti itu. Jadi memang agak sedikit terbalik ya dengan teori-teori bahwa lockdown itu nanti kita jualan akan sepi ya kan. Ternyata kita di online itu malah peningkatannya gila-gilaan, Pak. Itu Saya berapa kali Pak? Itu luar biasa, Pak. Itu saya nggak hitung berapa kali, itu memang tinggi sekali. Tinggi sekali. Kewalahan lagi dong ini sih. Kewalahan. Saya sampai benar-benar kewalahan di produksi. Kebetulan kita juga produksi ya. Jadi itu kita memang gila-gilaan kerja. Sampai malam, sampai pagi bahkan. Itu. Mengejar peluang Ya, mengejar peluang. sampai pagi. Ya, Oke. Wow. seperti itu. Ya menarik sekali. Jadi COVID pun nggak menghalangi untuk mencari rezeki ya. Jadi kemungkinan resesi pun juga bisa jadi. Bisa jadi, Bisa Pak. jadi tinggi juga. Kan? Bisa jadi. Yang ditakutkan orang justru malah terkadang kepalikan kalau cerita Pak Irfan ya. Ya. Oke. Saya rasa nih kayak pembicaraan udah cukup banyak nih. Waduh, saya takutnya berubah pikiran saya gini sama Pak Irfan nih. Jadi rasanya jadi pengen menjual. Iya. Nah, perlu dicantumkan mungkin Pak Irfan ini kan tadi ngobrol itu dia punya barang segala macam. Iya betul, Pak Irfan juga sebagai supplier, tapi dia ada sisinya bahwa Pak Irfan juga pernah ngalamin sebagai penjual online ya. Ya. Apalagi teman-teman penjual yang pakai salary itu sama sekali nggak pakai stok. Jadi mereka nggak perlu mikirin stok ya, tinggal Ya. jualan aja barangnya gitu. Tapi yang penting mindsetnya dari Pak Irfan bilang yang saya tangkap itu ya satu kan, pertama tentukan tujuannya dulu, punya mimpi, ikuti jalannya, pikiran, hati dan ucapan yang harus sesuai. Ya, betul, tepat. Oke, untuk sebagai penutup akhirnya, kira-kira ada pesan terakhirnya nih untuk para teman-teman para penjual online, gimana caranya mereka menjalani. Oke, jadi dari yang perlu kita buat teman-teman para penjual online nih ya, yang saya benar-benar dapat banget nih dari Pak Irfan adalah saat kamu berjualan online, pertama kamu perlu menentukan tujuan akhirnya dulu seperti apa. Yang dipegang tuh akhirnya dulu ya Pak ya. Betul. Akhirnya dulu ya. Terus cintailah dengan barang kamu, positive thinking. Dan lalu itu pikiran, hati dan mulut itu dan ucapan, sorry bukan mulut ya, dan ucapan itu harus sesuai ya. Nah, untuk hal terakhirnya kira-kira di Pak Irfan ada nggak yang ingin disampaikan ke para penjual online? Baik, teman-teman semua, untuk menjalankan bisnis kita harus yang penting fokus, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Kita fokus apa yang kita inginkan, nah kita lakukan sesuai dengan stepnya aja. Oke. Fokus. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Richard, saya undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.